Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dengan akikoh, peduli sesama dengan berkurban. Tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian dapat menjelaskan ketentuan dan hikmah penyembelihan akikah dan kurban. Yang kedua, mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan. Yang ketiga, kalian dapat membuat karya dari hasil pengamatan seputar kurban dan akikah di lingkungan sekitar. Apa itu penyembelihan? Nah, penyembelihan adalah proses memotong hewan dengan cara tertentu yang sesuai dengan hukum syariat agar hewan tersebut menjadi halal untuk dikonsumsi. Ketentuan orang yang menyembelih. Yang pertama, Islam atau ahli kitab. Yang kedua, berakal. Tiga, tamyiz. Keempat, menyembelih dengan sengaja. Dan yang terakhir, menyebut nama Allah. Dan untuk ketentuan hewan yang disembelih, ada dua, yaitu dalam keadaan hidup dan termasuk hewan yang halal. Selanjutnya untuk alat. Alatnya adalah harus tajam dan dapat melukai. Tumpul ya. Kemudian bukan terbuat dari tulang, gigi, atau ketentuan hewan yang disembelih. Pertama, dalam keadaan hidup. Kedua, termasuk jenis hewan yang halal. Jadi hewannya itu tidak boleh yang haram ya anak-anak. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, menyembelih dari arah belakang leher, memukul hewan waktu akan berdiri, dan membunyikan leher hewan tersebut. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Siapkan lubang penenang darah. Dua, hadapkan hewan ke arah kiblat, namun berada di sebelah kiri bagian bawah. Tiga, pegang yang kuat hewan atau lubang. Empat, letakkan hewan di atas lubang penenang darah yang sudah dibuat. Lima, niat menyembelih, baca basmalah. Kemudian sembelihlah hingga terputus 3 saluran, yaitu tenggorokan, makan, dan urat leher. Adalah contoh posisi penyembelihan. Dengan sebelah kanan kita adalah kiblat. Tata cara penyembelihan secara mekanik atau menggunakan mesin. Bagaimana caranya? Pastikan mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. Kedua, siapkan hewan. Operator mesin berniat menyembelih dengan membaca basmalah dan takbir. Kemudian, hidupkan mesin pemotongan. Apa saja sih manfaat dari penyembelihan? Di antaranya adalah daging sembelihan itu menjadi halal untuk dikonsumsi. Kualitas daging lebih baik, sehat, karena darah kotor dari hewan sudah keluar dari tubuh hewan dengan sempurna. Warna daging juga lebih cerah, nilai gizinya lebih baik, dan merupakan bentuk peduli terhadap kesehatan jiwa dan raga. Submateri selanjutnya adalah akikoh dalam ajaran Islam. Simak terus ya. Anak-anak,
Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Ada seorang bayi, di situ ada domba, ada orang tua. Apa yang bisa kalian utarakan? Ya, betul sekali. Akikoh adalah bentuk rasa syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Akikoh secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah atau memotong. Secara istilah, akikoh adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak. Ketentuan akikoh yang pertama, hewan yang digunakan adalah domba atau kambing yang sehat, tidak kurus ataupun tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Yang kedua, dilakukan pada hari ke-7 lebih utama, boleh juga dilakukan di hari ke-14 atau 21 dari kelahirannya. Yang ketiga, orang yang melakukan akikoh adalah orang tua anak tersebut. Jumlah hewan untuk laki-laki adalah 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Tata cara penyembelihan sesuai dengan yang dijelaskan pada submateri sebelumnya. Sebaiknya daging dibagikan dalam kondisi sudah dimasak. Lalu hikmah dari pelaksanaan akikoh sendiri adalah taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, dan memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak. Submateri berikutnya adalah kurban dalam ajaran Islam. Submateri berikutnya adalah anak-anak perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ya, gambar tersebut adalah ada seorang anak dan ayahnya membawa hewan kurban yang dilaksanakan pada kapan? Yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Untuk ketentuan kurban sendiri, yang pertama beragama Islam, kemudian jenis hewannya adalah sapi atau unta atau kerbau atau domba. Kemudian syarat dari hewannya adalah hewan sehat, lengkap organ tubuhnya, tanduknya tidak patah, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, telinganya juga tidak cacat, badannya tidak kurus, dan telah cukup umur. Yang selanjutnya, hewan sapi, kerbau atau unta itu boleh untuk 7 orang. Shahibul kurbannya boleh 7 orang, sedangkan untuk domba, kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Lalu untuk waktu penyembelihan itu bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha dan pada 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tempat yang disunahkan adalah tanah yang lapang atau lapangan. Tata cara penyembelihan kurban sama dengan tata cara penyembelihan pada umumnya. Dan orang yang berkurban itu sunnah menyembelih sendiri, tapi bisa diwakilkan oleh orang lain. Lalu apa saja hikmah dari pelaksanaan kurban itu sendiri? Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah, membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah, melatih diri bersikap dermawan, melatih diri peduli terhadap sesama, dan menjauhkan diri dari sikap tamak,
rakus, egois, dan sewenang-wenang. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Cukup sekian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.